sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ya Nabi salam alaika ya Rasul. Lagi terpesona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsuti bi wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang teristimewa yang sama-sama kita muliakan, beliau Sayyid Al-Habib Najib bin Salim Al-Jufri, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia akhirat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa para alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita semua, pembimbing-pembimbing kita semua. Fa insyaallah mudah-mudahan
guru-guru kita diberikan istiqomah, senantiasa beliau-beliau diberikan panjang umur, diberikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita semua untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan tak lupa yang Mumuy hormati tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, Bapak Kepala Desa mungkin atau beserta jajarannya, ya mohon maaf tidak bisa Mumuy sebutkan satu persatu. Dan tak lupa para tokoh sesepuh, tokoh pemuda, tokoh pemudi, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, sahabat pagar Nusa di luar sana yang Mumuy hormati. Oh Esa, mohon maaf. Terima kasih, terima kasih arahan. Dan tak lupa yang Mumuy cintai, teman-teman Mumuy yang dari SD, dari TK, Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita bersama berkumpul di lingkungan musola Az-Zaitun. Mudah-mudahan dalam perkumpulan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka istighosah, majelis zikir dan istighosah Rodotus Sholihin. Mudah-mudahan dengan hadirnya dalam rangka istighosah ini kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah, dikuatkan iman kita kepada Allah, dikuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lain kita berharap kepada Allah, hidup di dunia bahagia, meninggal dunia dalam keadaan bahagia, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, manusia yang agung, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan terus bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah, terus senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam ini kita bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, berwasilah dengan zikir, dengan istighosah. Mudah-mudahan melalui zikir istighosah ini, yang dimana di sini panitia menuliskan majelis zikir dan istighosah Rodotus Sholihin, istighosah dan ngaji bareng penceramah Ustaz Mumuy Abdul Mukti SPD. Fotonya gede amat itu. Insyaallah. Alhamdulillah, semuanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana beberapa bulan yang lalu panitia dari sini datang ke tempat Mumuy. Kebetulan Mumuy belum bisa hadir pada waktu itu,
Tapi atas izin Allah, alhamdulillah, wasilah beliau Habib Najib, alhamdulillah diberikan kesehatan bisa datang bersilaturahmi ngaji bareng. Mudah-mudahan ini jadi saksi kelak yaumil kiamah. Duduk di dunia, kelak yaumil kiamah bisa duduk bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighosah ini adalah salah satu sarana dan solusi di mana ketika kita mempunyai hajat dan keinginan, baik keinginan secara khusus maupun secara umum, dan istighosah ini menjadi wasilah bermohon kepada Allah yang dimana kita ini sibuk dengan urusan dunia, tapi alhamdulillah dengan adanya majelis zikir istighosah ini, walaupun cuma sebulan sekali ya, sebulan sekali setiap malam Sabtu Kliwon, alhamdulillah. Ini majelis bisa menjadi solusi buat kita semua. Solusi yang pertama ialah untuk senantiasa menyirami hati-hati kita yang mungkin sudah kekeringan. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kering itu bukan cuma sawah doang, yang kering itu bukan cuma kebun doang, yang kemarau itu bukan cuaca saat kita nggak turun hujan. Ternyata hati juga bisa kemarau, bisa kering. Apa yang menunjukkan hati ini bisa kemarau, bisa kering? Saat kita ada kebaikan, hati tidak bisa menerima. Na'udzubillahi min. Maka hadir kita di sini di majelis zikir ini, di majelis istighosah ini tidak lain untuk menjadi solusi. Mudah-mudahan pertama Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Ayo kita ini di rumah, mohon maaf, baca zikir ini mungkin bisa dihitung, bahkan gak sempat dengan bacaan zikir, gak sempat dengan bacaan istighfar. Kadang-kadang habis sholat, mohon maaf, sering ngelihat bapak-bapak habis sholat nih bukan lagi istighfar, assalamualaikum langsung pulang keluar. Masya Allah. Ayo, ini istighosah satu, bermohon kepada Allah supaya Allah terus mengampuni dosa-dosa kita. Ya Bu, ya Bu, angkat tangan di sini yang nggak punya dosa. Tunjuk tangan yang nggak punya dosa. Semuanya punya dosa, betul tidak? Sekalipun yang ngomong di depan ini, nih Pak, kecil juga badannya. Masya Allah, kecil juga badannya, kalau ukuran dosa mungkin lebih banyak mumui daripada Bapak Ibu. Betul? Benar apa enggak itu kira-kira? Nggak tahu ya Bu, hanya Allah yang tahu. Maka ayo, salah satu untuk membuka hati-hati yang kering, menyirami hati-hati yang kering, tidak lain dengan bacaan-bacaan istighfar, bacaan-bacaan zikir. Ya Bu, yuk bareng-bareng kita baca istighfarnya, supaya apa yang Mumi sampaikan itu sampai ke hati kita masing-masing, khususnya pribadi umumnya untuk Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Kuatin suaranya. Astaghfirullah minal khotoya.
rabbal istighfar, Bu. Ayo. Karena istighfar ini luar biasa, pembuka dari segala hal apapun. Tidak akan masuk nasihat-nasihat baik, tidak akan pernah masuk hal-hal yang baik yang sifatnya kebaikan, tidak akan pernah masuk ke telinga kita, tidak akan pernah terasa oleh hati kita kalau belum dibuka dengan bacaan istighfar. Ya, Bu. Habis sholat astagfirullah, 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 astagfirullah. Berapa kali mumui? 100 kali. Itu kata Nabi, bagus 100 kali. Alangkah lebih baiknya lebih banyak daripada 100 kali. Ya. Mumui gak sanggup nih baca istighfar 100 kali. Baca istighfarnya 50 kali. Masih gak sanggup baca istighfar 50 kali. Baca lagi istighfarnya 30 kali kalau memang masih belum sanggup. Masih belum sanggup 30, 20. Masih belum sanggup 20, 10. Masih belum sanggup 10, 5. Masih belum sanggup 5, 3. Masih belum sanggup 3. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu, istighosah solusi. Ayo, yang punya hajat, yang punya keinginan bermunajat kepada Allah, begitu ulama memimpin, minta sama Allah, ya Allah, bil wasilah majlis zikir, bil wasilah majlis istighosah ini, ya Allah. Ya Allah, saya pengen kebeli rumah, ya Allah. Saya pengen kebeli sawah, ya Allah. Ini urusan dunia ya, Bu. Ya Allah, saya pengen naik haji, ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya keturunan. Ya Allah, saya pengen dikatin jodoh kalau memang masih jomblo. Boleh, Pak. Kata ibu-ibu, ya Allah, bil wasilah majlis zikir istighosah. Jadikanlah majlis ini solusi, ya Allah. Saya bermunajat, ya Allah, lunasin, ya Allah, mintakan kita saya. Amin ya Rabbal. Yang banyak hutangnya lunas, amin. Bayar jangan amin doang. Benar. Satu, Pak. Yang kedua, hadir kita di majelis istighosah ini tidak lain karena memang hidup kita ini pengen hidup kita ini bahagia dunia akhirat. Pak, sesuai dalam doa, kalau memang doa ini dalam penutupan yang disebut doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu setiap akhir doa pasti dibaca. Di dunianya baik, di akhiratnya baik. Betul. Hidupnya baik, meninggal dunia juga kita dalam keadaan baik. Ibu-ibu, banyak orang sekarang ini lebih memikirkan hidup bahagia daripada mati bahagia. Bener nggak, Bu? Pernah terlintas nggak kita berpikir, ya Allah, saya hadir di majelis istighosah ini, saya berharap bukan cuma hidup yang bahagia, tapi mati juga mati bahagia. Bukan cuma sekedar hidup tenang, tapi mati juga dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena kita hidup yang ada pada saat ini, kita ini bakal ngalamin kematian, Pak, Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Cuman banyak orang ini sekarang lebih mementingkan hidup bahagia daripada mati bahagia. Orang sekarang ini lebih memburu hidup senang daripada mati senang. Bener gak? Ibu pernah kepikir gak, Bu? Kita ini mikirin tiap harinya hidup yang senang, hidup yang bahagia. Pernah kepikir gak? Pernah terlintas gak? Ya Allah, pengen hidup apa mati tenang, matinya dalam keadaan bahagia. Pernah kepikir gak, Bu? Boro-boro mau mikirin mati tenang, Bu, mikirin mati aja takut. Oh, Masya Allah. Padahal takut gak takut, tetap kita harus melalui pintu ini. Siapapun mereka, mau orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, kiai, ustadz, mau jamaah, mau orang miskin, mau orang kaya, mau pemuda, mau pemudi, mau laki-laki, mau perempuan, mau gendut, mau kurus, mau tinggi, mau kecil, itu pasti akan
orang yang hidup yang memang dia matinya bahagia. Mohon maaf, orang yang matinya bahagia itu bukan orang matinya bawa harta, bukan. Orang yang matinya bahagia itu bukan orang yang memang dia meninggal dunianya dalam keadaan yang memang apa ya, tempat-tempat yang istimewa, bukan. Tapi mati bahagia itu dalam keadaan meninggal dunia husnul khotimah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Nih ibu bapak ya, bu mau tanya, mau kasih dua pilihan pak. Ya. Ibu-ibu sehat kan? Bapak-bapak, pak masih hidup kan pak? Oh masih. Ibu bapak mau kasih dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Hidup di dunianya kita nggak terlalu bahagia, tapi dalam mati dalam keadaan bahagia. Yang kedua, hidup di dunianya hidup bahagia, tapi mati dalam keadaan sengsara. Pilih mana? Yang pertama. Hah? Yang pertama. Bu, dengerin bu pertanyaannya. Yang pertama, kita hidup itu nggak senang-senang amat. Hutang banyak, anak banyak, pusing, kuat, ibadah tapi nggak pernah ketinggalan, capek. Ya, memang hidup ini nggak senang, kita nggak kayak orang lain. Rumahnya bagus, motor banyak, kemana-mana bisa jalan-jalan. Kita nggak, kita ngurusin anak, kita harus kerja karena anak kita mau ngaji, mau pesantren. Capek ya bu, kita harus ke sawah, kita harus menandur, kita harus palawija. Untuk apa? Untuk anak-anak kita yang lagi ngaji, nanti hasilnya dari hasil pertanian capek. Nggak senang-senang amat hidup, tapi matinya bahagia. Yang kedua, hidupnya bahagia, mobil banyak, motor banyak, anaknya kumpul terus di rumah, walaupun nggak ngaji. Ya, pokoknya bahagia gitu hidupnya, tapi matinya dalam keadaan sengsara. Pilih mana? Pertama. Hebat orang sini ya. Harapan kita ini hidup bahagia, mati juga bahagia. Itu yang disebut barokah. Barokah. Ukuran barokah itu bukan dilihat sebagaimana tampannya suami kita, bu. Ukuran barokah itu bukan dilihat sebagaimana cantiknya istri kita, pak. Ukuran barokah itu sebagaimana bukan rumah kita yang luasnya 1/2 hektar. Ukuran barokah itu bukan dilihat dari mana anak-anak kita ini yang memang di mana mereka cerdas, pintar, yang memang punya titel tinggi, menjadi orang-orang hebat. Ukuran barokah itu ialah hidup yang tenang, mati tenang, itu barokah. Betul? Betul. Ayo. Satu, jadikan keluarga kita ini keluarga yang barokah. Suaminya suami barokah, istrinya istri barokah. Anak-anaknya jadikan anak-anak yang keturunan yang barokah. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Mana suami yang barokah? Suami yang barokah itu bukan suami yang ganteng, bukan cuma sekedar ganteng, tapi suami yang barokah itu suami yang mampu, yang senantiasa terus membahagiakan keluarganya dengan ibadah, terus membawa keluarganya dengan taat ibadah kepada Allah. Suami yang barokah itu suami yang senantiasa membimbing istri dan anak-anaknya menuju ridha Allah. Sebelum anak dan istrinya ngajakin ngaji, suaminya dulu. Sebelum anak istrinya ngingetin sholat, suaminya dulu ngingetin sama istri dan anaknya. Sebelum istri dan anaknya mengingatkan kebaikan kepada suaminya dulu yang ngingetin terhadap istri dan anak-anaknya. Itu suami yang barokah. Bu, Mumi mau tanya, yang sering ngajakin pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapaknya? Jawab yang kompak. Jadi ibu-ibu yang sering ngajakin ngaji suami daripada suami ngajakin ibu-ibu. Bapak. Pak, denger nggak pak? Denger nggak pak? Enggak. Tapi insya Allah ini kompak nih. Suaminya ngajakin ngaji, istrinya juga ngajakin ngaji. Amin ya robbal
Amin ya robbal. Ayo Pak, semangatin terus ya. Suami yang barokah itu bukan suami yang gagah tinggi gede, hidungnya mancung, duitnya banyak. Belum tentu Pak, Bu, belum tentu Bu. Ya, kadang-kadang ada suaminya ganteng, kaya, tapi hidupnya malah petaka bagi istrinya. Bener nggak? Bener nggak? Banyak tuh. Ya. Tapi ini masya Allah, suaminya nggak ganteng-ganteng amat lah. Agak hitam dikit gitu. Tapi santun, mampu menghormati istrinya, mampu menjaga istrinya dengan baik, mampu memuliakan istrinya dengan baik. Seorang suami yang barokah itu mampu memberikan contoh dengan baik dalam lingkungan keluarganya. Betul nggak? Betul nggak? Suami yang barokah itu suami yang menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Itu suami yang barokah. Pak, oi Pak, dengerin. Sebetulnya ibadah yang paling terbaik, kalau kata ulama, ibadah yang paling terbaik itu bagi suami terus berikan kebahagiaan kepada istrinya. Tuh Pak, kalau istri sudah bahagia, sudah barang tentu itu istri adalah seorang ibu bagi anaknya, akan terus memberikan bahagia kepada anak-anaknya. Betul, betul. Ini masya Allah. Pak, ayo. Suami yang barokah itu Pak, memberikan hal-hal yang paling terbaik, menjadikan contoh dalam rumah tangga yang terbaik. Mohon maaf, walaupun ceramahmu ini panjang kali lebar, lebar kali luas, tapi ini penerapan dalam kehidupan kita belum seberapa. Mungkin penyampaian gue hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang paling terbaik adalah apa yang Bapak sampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Memberikan contoh. Sebelum mereka-mereka ini yang memanggil, sebelum mereka-mereka ini yang mengajak, tapi kita duluan. Sebelum mereka-mereka ini yang mengingatkan, kita duluan yang mengingatkan. Nah, ayo ke musola. Nah, ayo ke masjid. Ya, Bu, ibu tanya sama ibu-ibu, yang sering ingetin suaminya ke musola itu anaknya, istrinya, atau suaminya? Hah? Jawab yang jujur, Bu. Yang sering ingetin suaminya ke musola itu siapa? Istrinya. Betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa si suami harus diingetin terus? Ayo. Berarti suaminya Otak kau ini terus. Oh gitu. Protes. Pak. Yang sering ngingetin istrinya pakai kerudung. Siapa Pak? Bapak Pak? Yang sering ngingetin perempuan istri-istri ini supaya tutup aurat itu siapa? Suami. Kenapa harus diingetin tuh ibu-ibu? Adil. Masya Allah. Pertama bapak-bapak dulu deh. Ayo Pak, ini musola dekat rumah kita. Ini rumahnya Allah. Yuk datangin musola. Insya Allah orang yang rajin berjamaah hidupnya berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Rasulullah itu seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Seumur hidup Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Pak, ya. Beliau terus, makanya salat berjamaah ini kata Nabi, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat di rumah. 27 derajat pahalanya bagi orang yang salat berjamaah, baik di masjid maupun di musola. 27 derajat ketimbang salat di rumah.
Mumi mau tanya sama ibu-ibu, suami ibu-ibu itu kalau sholat berjamaah sering di musola apa di rumah? Di musola. Alhamdulillahirabbil. Kalau suami yang rajin ke musola berjamaah itu namanya suami sholat. Perempuan itu lebih bagus sholatnya di rumah daripada di musola. Sunnahnya perempuan itu sholatnya di rumah daripada di musola. Perempuan yang baik itu sholatnya di rumah. Itu adalah perempuan yang soleh. Kalau ada laki-laki yang sering sholatnya di rumah tanpa berjamaah, enggak berjamaah, itu berarti suami soleh. Dengerin Bu, kalau ada suami sering sholat di rumah daripada berjamaah di musola, ayo bawa ibu kena warnanya pink. Di situ ada gambar Hello Kitty, kan cocok. Viralnya belum lama di India, di Pakistan, India sana ada muslim yang meninggal dunia padahal rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid. Nih orang nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, begitu digotong sama orang India nih mau dimasukin ke masjid, mau disolatin, ini secara tidak langsung keradanya muter menolak. Mungkin ini malaikat yang memutarkan itu. Kenapa? Karena itu tadi kakinya susah ngelangkahin ke musola, padahal rumahnya deket musola. Dia nggak tahu itu musola lampunya mati apa enggak. Datang ke musola cuma nukerin sendal doang, mana yang bagus mana yang jelek. Bahkan ada di masyarakat yang setahun sekali sholatnya, setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Bener. Siapa itu? Suami ibu. Insya Allah kalau orang sini berjamaahnya rajin, amin ya Rabbal. Pak Agus, kalau subuh ramaikan di sini, ramaikan Pak Agus. Alhamdulillahirabbil. Ramai mungkin sampai keluar nggak masuk lagi. Jamaah. Suami yang baik itu dilihat dari sholat berjamaahnya lupa. Bahkan kekuatan Islam ini dilihat dari berjamaahnya. Lihatin orang yang masuk ke musola, ke masjid, siapapun dia, lepas sendalnya, lepas sepatunya, mau S1, S2, S3, S tungtung, S doger, S degan, sekalipun begitu dia masuk ke musola, siapapun mereka, copot sendalnya, lepas sepatunya, mau pejabat, mau rakyat, mau orang kaya, mau miskin, siapapun mereka, copot sepatunya, copot sendalnya, lepas. Kalau yang datangnya paling awal dia paling depan duduk, ataupun barisan softnya paling depan, siapapun mereka, sekalipun lurah kalau datangnya telat, ada nggak Pak Lurah di sini? Hah? Nggak ada. Oh, sekalipun Pak RT, mama Pak RT. Mana Pak RT? Hah? Mana Malu Pak RT-nya malu. Oh iya, maaf ya Pak ya. Iya, mohon maaf Pak RT. Sekalipun Pak RT kalau datang di belakangan tetap di belakang, bener gak? Bener gak? Iya, sering tawatin begitu banyak di masyarakat nih. Banyak, nih, apalagi Jumat nih, Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, nanti luku khutbah baru datang. Ada tuh, datangnya awal, pulangnya akhir. Tuh. Makanya itu yang disebutin kalau kata guru Umuy, ada yang namanya bibinya setan, indeknya setan, nenek moyangnya setan. Iya, 3 tuh. Ada yang namanya bibinya setan. Oh apa? Iya, bibinya pamannya setan. Yang kedua ada juga ndeknya setan. Yang ketiga ada yang namanya nenek moyangnya setan. Nih, nenek moyangnya setan juga apa? Perempuan dan laki-laki. Gitu. Pertama ada yang disebut pamannya setan.
Ini diterangin dalam kitab Duroh. Ada yang namanya pamannya setan. Pamannya setan ini siapa mereka yang disebut pamannya setan? Kalau datang ke masjid Jumatan, berangkatnya paling akhir, pulangnya paling awal. Selidikin lagi, Bu, suami ibu berangkatnya kapan gitu. Tadi siang suami ibu pulangnya jam berapa, berangkatnya jam berapa. Waduh. Yang kedua, ada yang disebut namanya endeknya setan. Siapa endeknya setan? Ini endeknya setan itu laki-laki yang kencingnya berdiri. Momoy, emang laki-laki ada kalau kencingnya harus jongkok? Jongkok, itu sunnahnya Nabi. Bagaimana laki-laki kencingnya jongkok? Mohon maaf, diterangkan dalam fikih, dijelaskan oleh ulama. Kalau laki-laki itu kencing itu, mohon maaf Pak, mungkin di tengah-tengah masyarakat masih belum banyak yang paham. Ya, mau juga ngaji di pesantren. Mohon maaf, kalau perempuan punya cara tersendiri, laki-laki juga punya. Kalau laki-laki begini Pak, mohon maaf Bu yang contohkan supaya tidak hanya menyampaikan. Kalau laki-laki kalau bisa begini Pak, ya harus begini. Jadi supaya apa? Supaya semuanya kena, semuanya keluar. Nah disunahkan oleh Nabi kalau kita pengen supaya bersih, supaya tidak ada sisa. Kan kita sering ragu Pak. Kadang-kadang habis wudhu, waduh, keluar lagi apa enggak ya sisanya? Ya, ini khusus laki-laki Bu, diam ibu-ibu. Ya asli Bu, pikir ini Bu. Laki-laki begini, harusnya begini memang. Laki-laki begini. Jadi supaya bersih, betul-betul bersih, supaya enggak menjadikan ragu, pindah lagi, geser lagi. Nah begini, terus ibu-ibu kenapa ketawa Bu? Ini lagi masih ragu, geser lagi. Maka disunahkan oleh Nabi kita harus mengeluarkan apa ya, sentakan, dehem. Apa dehem kalau orang Jawa? Dehem itu langsung. Kalau memang supaya keluar semua nih Pak, nggak ada sisa, pakai dehem. Boleh itu, harus begitu. Itu sunahnya Nabi. Laki-laki. Beda lagi kalau perempuan. Ya, perempuan kencing berdiri repot. Perempuan itu, Pak, mohon maaf, perempuan itu beda dengan laki-laki Pak. Di fikih juga udah beda. Dalam kitab fikih, kalau laki-laki itu mohon maaf, najis bayi laki-laki itu ininya apa, air kencingnya, air seninya beda dengan air kencingnya perempuan. Itu udah beda, cara membersihkannya udah beda. Bahkan dengan suara yang macam-macam juga itu perempuan beda-beda. Perempuan kalau memang kelasnya kelas masih perawan itu suaranya lain. Tapi kalau kelasnya ibu-ibu, beda sama nenek-nenek. Kalau nenek-nenek Coca-Cola. Ini perempuan. Pengajian yang dilihat yang begini-begini deh. Begitu pulang pengajian, rame nggak tadi? Rame, Ustaz bilang sama. Apa yang dibahas? Coca-Cola ya. Bahas Coca-Cola. Pak, ya, ayo. Nih, makanya Masya Allah disebutin endeknya setan itu bagi laki-laki itu ya laki-laki yang suka kencing berdiri. Itu biasanya supir-supir tuh. Hati-hati Pak Nur. Ya, Pak Nur hati-hati. Pak Nur, alhamdulillah beliau ini bolak-balik nganterin Mumuy, ngejemput nganterin. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat. Terus berkah keluarganya. Panjang umur. Iya, panjang umur. Kalau kata Ustaz Nanda itu yang lainnya mati semua, yang tinggal beliau sendirian. Panjang umur. Gitu. Doain ya Bu ya. Doain beliau supaya barokah, tambah sehatnya, tambah kemuliaannya, tambah istrinya, amin. Sip katanya Ibu. Laporin ya Bu istrinya. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, endeknya setan dijelaskan dalam
Alkitab, siapa ndeknya setan? Kaum laki-laki yang kebiasaan kencingnya sambil berdiri. Hati-hati Pak. Kalau bisa apapun bentuknya, apapun keadaannya, mau siapapun dia, apalagi kalangan supir, hati-hati. Kalau bisa jangan sambil berdiri, usahakan kalau buang air seni jangan sambil berdiri. Mohon maaf, Nabi pernah melewati satu kuburan yang dimana Nabi mendengar jeritan-jeritan, tangisan orang yang menjerit dalam kubur. Nabi sampai berhenti ngambil pelepah korma, daun korma. Ini daun korma ditaruh di atas kuburan tadi. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau diam? Apa yang membuat engkau taruh ini daun kurma ini di atas makam ini? Wahai kalian para sahabat, seandainya kalau kalian tidak terhijab telinga kalian mendengar jeritan naik di dalam kubur yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang disiksa oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kenapa? Karena dua dosa. Yang pertama adalah dosa bagian mulut, yang kedua dosa bagian bawah. Tuh, ini siksa kubur kebanyakan dua dosa. Dosa bagian mulut, yang kedua dosa bagian kelamin. Kalau laki-laki kencing sambil berdiri, tuh, ini perempuan dosanya dua, mulut atas bawah. Nah, gitu lah. Mohon maaf, Ibu, mohon maaf beliau sampaikan. Itu dari dosa ada dua kata Nabi, dosa mulut, dosa kelamin. Hati-hati mulut, jaga. Sebab kenapa? Salamatul insan wa hifdzul lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa menjaga lisannya. Ya Bu, ya Bu. Kok ada orang yang rajin istighosahan setiap bulan, tapi mulutnya nggak pernah dijaga sama suaminya. Mulutnya sering nyakitin tetangganya. Mulutnya terlalu sompral. Bahkan mulutnya kayak sampah kalau lagi marah. Mohon maaf. Berarti istighosahnya hanya sekedar acara seremonial saja, tidak mendatangkan hikmah. Betul? Betul? Sungguh sia-sia ini majelis istighosah kalau di dalamnya hanya sekedar acara seremonial, tapi tidak mengandung pengaruh, tidak mengandung hikmah. Katanya rajin istighosah, tapi mulutnya kenapa? Kok begitu mulutnya kayak sampah? Apa-apa disampaikan, kejelekan disampaikan, mulutnya nggak pernah dijaga. Ya Bu, ibu-ibu diam. Yang si ibu kena nih. Ayo, istighosahnya mana? Kok kita masih ngomongin orang lain? Istighosahnya mana? Kok mulut kita ini masih ngomongin orang lain? Tadi ibu dengar dari belakang ngomong, Ustaz Numoy, bajunya pajangan, jas kayak orang menikah. Memang ibu-ibu tuh paling rajin, ya, rajin ngaji, rajin sholawatan, rajin zikiran, rajin tahlilan, rajin ngomongin orang, rajin ngutang, rajin ibu-ibu mah. Bu, dua dosa kata Nabi, dosa bagian mulut maupun dosa bagian kelamin. Ya hati-hati, ya. Ndeknya setan laki-laki yang sering kencingnya berdiri. Yang ketiga ada yang namanya nenek moyangnya setan, baik dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Mana itu mereka yang disebutkan ndeknya setan, apa nenek moyangnya setan? Kalau di pengajian yang datang itu, di pengajian begitu ngaji dengerin yang ngaji malah tidur. Ini dijelasin nih. Karena ini riwayat ini dijelasin ada orang yang lagi sakit. Orang yang lagi sakit pengen sembuh. Maka kata ini ulama, kalau kamu pengen sembuh, sedekah sama pamannya setan, ndeknya setan, sama nenek moyangnya setan. Pamannya setan yang pertama, laki-laki datang sholat Jumatnya paling awal, datang sholat Jumatnya paling akhir, pulangnya paling awal. Yang kedua, ndeknya setan, kalau laki-laki kencingnya sambil berdiri, tuh sedekahin. Yang ketiga, kalau di pengajian nenek moyang setan itu bukannya dengerin malah tidur. Bu, liatin yang tidur sebelah lagi sedekahin. Masya Allah, nauzubillahimin. Soalnya ini kayaknya fokus semua nih, kuat lah ya sampai subuh kuat. Kuat sampai subuh kuat.
Alhamdulillah, berapa penceramah di sini yang sudah meninggal dunia. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, nih, ya barokah, suami yang barokah pertama. Yang kedua, istri yang barokah. Ibu-ibu, istri yang barokah itu bukan istri yang mukanya skincarean, yang mukanya putih pakai blush on. Hah? Lo amat ngeblush on masa bodoh. Ibu-ibu, ya, istri yang barokah itu istri yang senyumannya indah banget buat suaminya. Itu barokah. Istri yang barokah itu istri yang qurratul a'yun, kalau dipandang suaminya indah banget, nyejukin hati gitu. Padahal nggak cantik-cantik amat, ya, padahal nggak putih-putih amat. Kadang-kadang ngeliat giginya agak offset dikit, nggak apa-apa. Tapi kok nenangin gitu ya, mohon maaf. Tapi suami ngeliat ini tenang bener, padahal nggak pakai bedak-bedak skincare enggak, tapi nyejukin ngeliat gitu ya. Pak. Ibu tanya sama bapak-bapak, Pak. Bapak-bapak kalau ngelihat muka istri lebih banyak, lebih sering ngelihat kesejukan apa keenakan? Jawab yang kompak, yang ngeliatin sana, ngeliatin umuy. Pak, lebih sering ngelihat enaknya apa sejuknya? Alhamdulillah sejuk. Dalam hatinya enak. Ya Allah, kata ini ibu-ibu diundang kok malah adu domba. Bukan adu domba ya, ini hanya nanya. Ini artinya apa? Peringatan buat kita. Bu, seorang perempuan, satu istri barokah sekaligus seorang ibu yang barokah. Seorang ibu yang barokah yang jadi panutan anak-anaknya. Mohon maaf ibu bapak, sekaligus ini pembahasan anak-anak yang barokah. Nih, istri yang barokah itu bukan istri yang senantiasa hanya pintar berdandan, masakannya enak, bukan itu doang, bukan. Tapi istri yang barokah itu yang menenangkan dalam sebuah rumah tangga, yang dimana istri yang mampu memberikan kenyamanan serut apapun masalahnya. Justru menjadikan air ketika ada sebuah panas, ketika ada sebuah api yang menyambar. Ya, istri ini bisa menjadi air ketika suaminya jadi api. Ya, cuman kebanyakan di tengah-tengah dalam rumah tangga api bertambah api. Betul. Ayo, jadikan rumah tangga yang barokah ini ketika sebelah pihak menjadi api, jadilah diri kita ini menjadi air. Baik dari kalangan bapak-bapak maupun dari kalangan ibu-ibu. Kalau suaminya jadi api, ayo gimana caranya ibu menjadi air? Meredahkan keadaan, memberikan ketenangan, bukan menjadi api juga. Suaminya lagi panas, lagi mabuk. Wah, ibu-ibu makanya tunduk-tunduk suami. Bakar. Anaknya dengerin aja. Masya Allah ngeliatin, mohon maaf ibu bapak, sebesar apapun masalah dalam rumah tangga, kalau bisa anak jangan ngeliat. Semarah apapun bapak-bapak sama istrinya, semarah apapun ibu-ibu sama istrinya, lagi cekcok nih, lagi adu mulut, tolong kalau ada anak diem dulu. Kebanyakan orang tua sekarang rumah tangga, kalau lagi ada masalah nih, anaknya ngeliatin terus malah dipermasalahkan. Akhirnya anak mencontoh, naudzubillahimin. Perempuan istri yang barokah itu istri yang solehah, yang dibutuhkan oleh anak-anaknya bukan perempuan yang cuma pintar dandan. Yang dibutuhkan anak-anaknya bagi seorang ibu itu adalah bukan perempuan, bukan seorang ibu yang cuma sekedar make upnya cantik, bukan. Tapi yang dibutuhkan oleh seorang anak adalah sentuhan paling terbaik, sentuhan yang paling indah untuk anak-anaknya, didikan paling terbaik untuk anak-anaknya. Ya Bu, insya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kita dari api neraka. Ayo indahkan kehidupan kita di seorang istri di depan suami. Indahkan
Dalam rumah tangga, ayo, ada yang menjadi api, ada yang menjadi air. Maksudnya apa? Kalau suaminya punya watak yang keras, ibu harus ada punya sifat kelembutan. Sebab kenapa? Kalau anak ibu dengan kelembutan tidak bisa, ayo dorong anaknya ketemu dengan kekerasan. Kalau anaknya ketemu dengan kekerasan tidak bisa, ayo arahkan oleh kita seorang ibu dengan kelembutan. Mohon maaf, akan menjadi rusak mental anak kalau mendidik dengan kekerasan semuanya. Anaknya keras, bapaknya keras. Yang satu pukul bagian kanan, yang satu pukul bagian kiri, benjol kanan, benjol kiri. Kata emaknya pakai penggul, tahu penggul, ulekan, pulata. Datang bapaknya pakai sapu, pulata. Anaknya bonyok, kekerasan dari orang tuanya. Kenapa anak keras? Mohon maaf, Mui dulu begini-begini juga. Mui bisa berdiri begini, mohon maaf, Mui sering ngakuin. Dulu waktu Mui masih kecil, mohon maaf, Mui akui, emak Mui itu ibu, galaknya Masya Allah. Tapi Mui bersyukur ini barokahnya emak galak. Kalau bapak Mui itu orangnya sabar. Mohon maaf, orang tua Mui yang namanya bapak belum pernah sampai sekarang mukul. Paling cuma disentil doang. Gara-gara Mui mancing ayam. Dulu Mui senangnya mancing. Ya, waktu masih sekolah. Kecil-kecil. Jadi ada ayam lewat, Mui bawa pancing, Mui kasih makan nih ayam ini. Sedangkan ini pancingnya ada cacingnya, dimakan sama ayam. Datang bapak, disentil sama bapak, ada aja. Cuma itulah Mui ngerasain, disentil sama bapak. Ya, belum pernah yang namanya kena pukulan yang kuat dari orang tua, terutama dari bapak. Kalau dari emak, alhamdulillah. Kalau cuma gayung doang nyampe kepala. Karena pulang ke maghriban, baju kotor langsung. Pulang nggak sholat asar, maghrib ini pulang. Ya Allah, ini hasil didikan antara keras dengan kelembutan. Jangan keras semua, jangan terlalu lembut semua. Nanti anaknya melunjak. Nggak sedikit anak-anak yang melunjak sekarang. Kenapa? Karena terlalu lembut orang tuanya. Opo-opo, wes, los. Bener nggak? Ada nggak orang tua begitu? Ayo, kalau emaknya ngelosin, ada keburukan bapak yang ngelarang. Mak, itu nggak boleh. Jangan. Anak perempuan mau keluar. Pak, anaknya mau keluar ini, dijemput sama cowoknya. Kata bapak, jangan. Nggak boleh. Perempuan jangan keluyuran malam. Ada nggak anak-anak kita yang sering keluyuran malam ini? Anak-anak gadis, ada nggak? Insya Allah orang sini nggak ada. Itu ada orang sana. Itu orang sana. Aneh, anak gadisnya dibebasin gitu, suruh keluar. Insya Allah. Hati-hati nih yang punya anak-anak gadis, Pak. Jangan cuma sekedar sate 5 tusuk. Mohon maaf. Pak, ini saya bawa sate. Alhamdulillah. Monggo, bawa anak saya ke sana. Gua taunya anaknya di sate di tengah jalan. Nauzubillahi min. Dengerin yang masih jomblo-jomblo, yang gadis-gadis nih. Jangan tergiur dengan kata-kata manis buaya darat. Sebab kenapa buaya darat itu kebanyakan habis manis sempah dibuang. Bahaya. Nauzubillahi min. Ayo jadikan keluarga kita ini keluarga barokah. Suami yang barokah, istri sekaligus seorang ibu yang barokah. Begitu pula pasti kalau suaminya barokah, istrinya barokah, seorang ibu yang barokah, sudah pasti anaknya akan menjadi keturunan yang barokah. Amin ya robbal. Jadikan istighosah ini bukan cuma sekedar acara seremonial, tapi menumbuhkan hikmah dalam rumah tangga. Yang tadinya ini suami keras kepala nggak mau ibadah,
Masya Allah, dengan sering hadirnya di majelis taklim istighosah. Alhamdulillah. Kata ibu-ibu, suami saya liatin udah rajin ke musola. Ngapain bu ke musola? Numpang BAB doang. Ya ilaha illallah. Bu, ayo. Ya, kalau ibu-ibu mungkin pernah merasakan penatnya dalam rumah tangga, pusingnya dalam rumah tangga, melalui istighosah sedikit demi sedikit kita aplikasikan dengan bacaan istighfar, dengan bacaan hamdalah, dengan bacaan subhanallah, dengan bacaan la ilaha illallah, terus kita dawamkan, insya Allah ini jadi keluarga yang barokah. Amin ya robbal amin ya robbal alamin. Sebelum Mumu tutup ada sebuah quotes bahasa gimana motivasi ya. Sebaik-baiknya orang yang maksiat itu orang yang bertaubat. Sebaik-baiknya orang yang maksiat itu orang yang taubat. Bahkan sebaik-baiknya orang yang ibadah itu adalah ikhlas. Mohon maaf. Ya, yang kedua, taatnya orang yang maksiat itu ialah maksiatnya orang yang maksiat itu mereka ketika putus asa dari rahmatnya Allah. Yang kedua, taat maksiatnya orang yang ibadah. Mui ada nggak orang yang ibadah itu maksiat? Ada. Mui ada nggak maksiatnya orang ngaji? Ada. Mui ada nggak maksiatnya orang istighosahan? Ada. Mui ada nggak maksiatnya orang yang zikiran? Ada. Mui ada nggak maksiatnya orang yang sering tahajud? Ada. Mui ada nggak maksiatnya orang yang sering baca Quran? Ada. Mui ada nggak maksiatnya seorang imam di musola? Ada. Mui ada nggak seorang muazzin yang maksiat di musola? Ada. Mana mereka orang yang maksiat seorang ibadah? Ialah ketika merasa dirinya paling terbaik. Itu maksiatnya orang yang ibadah. Ketika dirinya merasa paling suci daripada yang lain, ketika merasa dirinya paling terbaik daripada orang yang lain, itu maksiatnya orang yang ibadah. Maksiatnya orang yang rajin baca Quran, maksiatnya orang yang rajin istighosahan, maksiatnya orang yang rajin zikiran. Ayo, jangan jadikan majelis zikir ini sebagai studi banding dengan yang lain. Majelis zikir istighosah Gunung Kancil lebih terbaik daripada yang lain. Mohon maaf, justru lebih rendah. Kenapa? Karena mulut kita itu terlalu buruk menyampaikan. Kalau kita ini paling terbaik, mohon maaf. Justru kami ini berkumpul ya Allah malam ini karena kami banyak dosa, banyak maksiat, untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan para habaib, kumpul dengan Habib, mudah-mudahan jadikan wasilah kalau di kiamah. Kita ini ya Allah bukan ahli ibadah kita ini masih bolong-bolong. Mudah-mudahan wasilahnya istighosah setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan ada istiqomah yang mungkin setengah jam kita duduk, 1 jam kita duduk di istighosah ini. Mudah-mudahan ini jadi saksi kelak yaumil kiamah, bisa menutupi segala kekurangan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena waktunya udah malam, mohon maaf. Nggak bisa panjang lebar, udah 10:30 ya. Karena pesan orang tua nggak anak kecil doang nggak boleh tidur malam-malam. Insyaallah minta doanya supaya sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, kita tutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kehilapan. Mohon doanya karena kebetulan Mui masih banyak pengajian lagi. Minta doanya sehat. Insya Allah besok malam minggu besok pagi perjalanan Mui ke Lampung Barat ke daerah Pajar Bulan. Minta doanya supaya sehat selamat sampai tempat acara. Dari Pajar Bulan Mui nanti ke Kota Bumi. Nah dari situ Mui ada acara di daerah Bogor, dari Bogor nanti Mui ke Bandung, dari Bandung Mui ke Jawa Timur, dari Jawa Timur ke Kalimantan kalau diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.